podcast Sik Asik, Sik Asik, Sik Asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan pendengar, saya Junida Firda Suparnitias, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 KDOD LAN Samarinda, akan berbagi mengenai analisis isu-isu kontemporer. Seperti yang sudah disampaikan pada sesi sharing sebelumnya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, hubungan kita sebagai rakyat dengan negara tak lepas dari cobaan dan ujian guna mengukur seberapa besar cinta kita pada tanah tumpah darah Indonesia. Kita tentu sering mendengar peristiwa perbedaan pendapat sehingga berujung pada percekcokan tiada akhir pada sosial media, hoax, black campaign, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan terorisme yang keseluruhannya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Inikah yang diharapkan dari kemajuan teknologi? Tentu tidak. Teknologi sejatinya ada untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Misalnya, dalam masa pandemi COVID-19 di mana tidak diperkenankan kegiatan belajar mengajar maupun bekerja dalam suatu ruangan dalam waktu yang cukup lama. Saat ini, pembelajaran maupun rapat daring menggunakan telekonferensi, video tutorial, dan bahkan ujian telah dapat dilakukan secara daring dengan waktu yang lebih banyak dihabiskan bersama keluarga dan untuk diri sendiri. Bertransaksi keuangan sekarang tidak memerlukan uang fisik sehingga lebih nyaman saat bepergian dan berbelanja. Banyak hal positif yang dapat diperoleh ketika kita bijak memanfaatkan teknologi. Penggunaan big data untuk semua layanan publik juga memudahkan dan menciptakan sebuah transparansi kinerja. Meskipun ada titik di mana data-data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan proxy war, cybercrime, dan mengambil rahasia negara untuk kepentingan lainnya, maka sejatinya negara harus lebih canggih dalam melindungi setiap celah tersebut dengan meningkatkan kapasitas SDM yang dapat menguasai teknologi negeri ini. Seiring dengan globalisasi ini juga, permasalahan lain pun timbul, bahkan berbahaya laten bersifat darurat. Narkoba. Seiring dengan kemudahan media komunikasi dan transaksi non-fisik, peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga semakin meningkat. Jadi, peredaran hari ini tidak lagi bertemu antara pembeli dan penjual. Uang ditransfer ke rekening dan paket narkoba ditempel penunjuknya di maps yang ada di handphone, ungkap BNN dari Ngamprah. Seiring dengan hal tersebut, Presiden pun menghadirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Impres Nomor 6 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui menjadi Impres Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bentuk respon serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika atau biasa disingkat dengan P4GN. Perlu kita ketahui bahwa dalam Impres tersebut memuat rencana aksi nasional atau yang disingkat RAN P4GN tahun 2020 hingga 2024 dengan kategori yaitu P4GN generik meliputi pencegahan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan regulasi P4GN, dan pembentukan Satgas Anti Narkotika, serta P4GN khusus yang meliputi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan litbang P4GN. Keseluruhan kerjasama multi stakeholder dalam melaksanakan RAN ini dapat dilihat dalam gambar berikut. Masyarakat secara umum juga harus turut serta melaksanakan RAN. Dalam lingkup kecil kita sebut dengan keluarga dan lingkup sosial bertetangga. Bagaimana caranya? Keluarga dapat memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga, menerapkan sifat saling terbuka atas permasalahan yang ada dengan penuh kasih sayang dan rasa aman, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, memberikan pendidikan agama dan akhlak, serta mendorong semangat keluarga untuk mencapai cita-citanya tanpa menuntut yang berlebihan. Karena keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba. Lalu, bagaimana dengan keluarga yang tidak utuh? Disinilah peran sosial atau tetangga, yaitu selalu peduli dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya, dengan membangun komunitas yang sehat, melaporkan segala tindakan yang merupakan penyalahgunaan narkoba kepada pihak berwenang, tidak mendiskriminasi atau menghindari stigma negatif terhadap warga yang menjadi korban narkoba dan sedang melaksanakan rehabilitasi, serta ikut mensosialisasikan dan mensukseskan program P4GN pada kegiatan-kegiatan warga sehingga tercipta hubungan sosial yang sehat. Hal tersebut juga berlaku di lingkungan sekolah atau kampus yang menjadi lingkungan interaksi sosial yang lebih beragam. Tak hanya isu narkoba yang menjajah para pemuda di era revolusi industri, namun juga isu radikalisme. Pemuda sejatinya sedang berada di fase pencarian jati diri, berada di puncak semangat dan energi ketika telah menentukan apa yang menjadi prinsip hidupnya.
Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan negeri ini melalui pemahaman yang bertolak belakang dengan falsafah berbangsa dan bernegara Indonesia, sehingga terjadi intervensi perilaku yang dapat berubah tatanan sosial budaya masyarakat. Karena mereka tahu bahwa negeri ini tidak dapat diserang secara fisik, karena semangat persatuan dan kesamaan sejarah dan semangat Sumpah Pemuda dan serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan memberikan paradigma kecemasan serta ketidakpercayaan, kebencian kepada pemerintah atas isu keberagaman SARA yang memunculkan perilaku terorisme. Disinilah cinta kita diuji. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri mereka yang memiliki paham radikalisme? Secara umum, mereka sangat intoleran dan fanatik terhadap perbedaan yang bertentangan dengan pemahaman atau prinsipnya, karena mereka merasa eksklusif. Sebagai seorang ASN, harus selalu siap dengan perubahan, menjadi aktor utama dalam memajukan pengetahuan dan penerapannya untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi kinerja, serta mempermudah pelayanan publik dalam menjawab tantangan globalisasi di era revolusi industri 4.0. Berpikir kembali dan melakukan konfirmasi sebelum menyebarkan suatu berita yang belum tentu kebenarannya. Tetap berpikiran terbuka, mau belajar, dan mampu beradaptasi dengan tetap menjaga prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ideologi Pancasila, serta menjalankan perintah agama dengan utuh dengan menerapkan prinsip toleransi. Karena seluruh ajaran agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian dalam berkehidupan. Kemudian ASN juga harus bisa menjadi contoh dan aktor utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, baik dalam lingkup keluarga, bertetangga, tempat kerja, dan masyarakat secara lebih luas. Karena ketika ASN terlibat dengan peredaran narkoba, maka secara tidak langsung menghancurkan masa depan bangsa, karena kasus korban penyalahgunaan narkoba meningkat. Bukan tidak mungkin sanak keluarganya kelak menjadi korban sebagai sebuah hukum karma dari Tuhan. Kemudian ketika ASN menjadi pengguna narkoba, ketiga fungsi utama ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu kebangsaan tidak akan terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh penurunan kinerja bahkan memicu perilaku korupsi. Sebagai ASN dosen yang mengemban tugas pendidikan kepada para calon penerus bangsa, saya harus selalu siap dengan segala kemajuan teknologi dengan tekun memperbaharui pengetahuan di bidangnya yang relevan. Kemudian, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran terbaru yang berpegang pada prinsip human touch, berupa rasa empati, menumbuhkan imajinasi dan memicu inovasi, membantu menggali bakat positif mahasiswa, dan pikiran kritis mahasiswa melalui pembangunan motivasi. Karena kehangatan dan hati nurani tidak dapat digantikan oleh teknologi sehebat apapun.